Halo, selamat pagi semuanya. Nah, kita bertemu kembali dalam materi kita hari ini adalah lanjutan dari bab berikutnya ya, tentang IPA. Nah, kali ini pelajaran kita tentang kalor dan perpindahannya. Adik-adik mungkin akan setelah mempelajari ini akan memahami ternyata pengertian kalor tentang kalor yang ada dalam kehidupan kita itu ternyata sebenarnya sering dan ada dalam kehidupan kita dan sering kalian temui ya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang kalor lebih dalam, kita pelajari dulu tentang pengertian kalor ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini adik-adik bisa melihat air dipanaskan dengan menggunakan api. Nah, di sini sebenarnya kita sudah melakukan perpindahan kalor. Kenapa? Air yang kita panaskan itu sebenarnya kita melakukan perpindahan kalor dari panasnya api. Jadi dari api ini kita pindahkan ke air sehingga semakin banyak kita pindahkan kalor dari api ini ke air, maka air ini menjadi mendidih. Ya, menjadi mendidih artinya kalor yang ada di sini sudah berpindah ke sini. Ya. Nah, suhu itu adalah indikator. Pada pelajaran kita sebelumnya kan tentang suhu tuh. Jadi suhu itu adalah indikator atau tanda bahwa sebuah benda memiliki kalor. Nah, kenaikan suhu itu merupakan salah satu indikator benda mendapat tambahan kalor. Jadi di sini adik-adik awalnya ini air belum mengalami perubahan suhu sebelum kita tambahkan kalor dari api. Jadi, semakin kita tambahkan kalor dari api, maka suhu air ini akan berubah sehingga air ini akan menjadi mendidih. Ya, sehingga dia akan menjadi mendidih, maka suhu itu adalah salah satu indikator atau tanda bahwa ini sudah mendapatkan kalor, perpindahan kalor. Ya, nah kalor itu menunjukkan perpindahannya dengan tambahnya suhu dari benda yang dia tempati yang baru. Nah, dengan demikian pengertian kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi ini suhunya lebih rendah daripada api ini. Jadi pindahlah dari sini ke sini sehingga setelah perpindahan terjadi, maka terjadilah suhu ini meningkat sehingga mencapai suhu 100 derajat Celcius untuk air mendidih. Ya, pada pelajaran kita sebelumnya adik-adik sudah mempelajari tentang suhu yang membuktikan bahwa benda-benda atau zat cair itu memiliki titik didih yang berbeda. Ya. Nah, kemudian bukan hanya pada saat perpindahan kalor itu bukan hanya pada saat kita memasak air ya, tetapi juga kalau adik-adik itu lagi berkemah. Nah, adik-adik merasa kedinginan terus membuat api unggun. Nah, kita merasa hangat dekat api unggun. Kenapa? Karena kita menerima perpindahan kalor dari api ke tubuh kita. Jadi itu juga perpindahan kalor, ya, perpindahan kalor. Nah, kemudian semakin lama benda dipanaskan, itu maka semakin banyak kalor yang diterimanya. Sehingga suhu pun meningkat. Itu tadi yang saya katakan, itu kalau air itu kita biarkan dia menerima kalor, terus menerima kalor, maka air itu akan mendidih. Artinya suhunya meningkat, maka dia menerima maksimum kalornya itu semakin banyak. Jadi misalnya nih, kalau air itu sudah mendidih, adik-adik tidak padamkan apinya tuh, dia akan terus apinya menyala, maka kalor itu tetap dialirkan ke air tersebut. Ya. Nah, kalor itu dinyatakan dengan joule. Satuannya adalah joule, ya. Ingat cara bacanya joule. Nah, 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kilogram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi di sini kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 kilogram air sebesar 1 derajat Celcius itu adalah 1 kalori. Ya. Nah, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule dan 1 joule itu adalah 0,24 kalori. Ini satuan-satuannya ini akan kita gunakan nanti setelah penggunaan rumus ya. Jadi pengertiannya dulu nih. Nah, ada selain kalor ada dikatakan jenis-jenisnya, ada kalor jenis. Nah, kalor jenis ini adalah banyaknya kalor yang diserap ya. Jadi banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, arti kalor jenis ini diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor.
Nah, masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda. Ingat, satuan kalor jenis itu adalah joule per kilogram derajat Celcius. Nah, benda yang bisa mampu menerima dan melepas kalor itu adalah, contohnya nih adik-adik, kalau adik-adik ada nih air panas ya, air panas, tuangkan ke dalam gelas. Nah, biarkan aja dia. Air panas itu dibiarkan di dalam gelas itu tanpa didinginkan, pokoknya biarkan saja, maka lama-kelamaan air itu akan mendingin. Ya, tidak panas lagi. Kenapa? Kalornya dia lepaskan ke lingkungan sekitarnya. Sehingga kalor itu dia pindahkan ke lingkungan, maka kalor yang ada di dalam air itu sudah semakin lama semakin berkurang. Itu artinya dia bisa melepas ya. Itu melepas. Menerima kalor. Ya iya, kalau kita panaskan, dia menerima kalor. Ya. Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan nih. Kalor itu dalam zat gizi makanan, ya. Kalori juga dalam zat gizi makanan itu yang mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi lain. Nah, energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori atau dalam tulisannya ini kakal. Satu kakal itu 1000 kalori dan satu kalori 4,2 joule. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi kalau adik-adik nih membeli makanan atau snack, mungkin adik-adik melihat tuh komposisinya ada ditulis dalam banyaknya kalori yang terkandung di dalam itu, ya, di dalam makanan yang kita beli itu dalam kemasan itu. Ya, jadi kenapa ada cerita zat makanan di sini? Nih, maksudnya begini ya. Kalau adik-adik ini lagi makan nih, kalau lapar kan kita cari makanan. Nah, artinya kita membutuhkan kalori untuk tenaga. Nah, setelah adik-adik makan, maka adik-adik akan merasa tubuh merasa agak hangat. Ya, setelah kita makan, tubuh agak merasa hangat, kemudian ada yang menimbulkan sampai berkeluaran keringatnya. Nah, kenapa? Artinya makanan itu diubah menjadi energi panas. Ya, energi panas. Nah, sehingga menimbulkan kita merasa kepanasan, keringatan, sehingga membuat tubuh kita merasa sedikit hangat. Nah, di situ pengolahan makanan menjadi energi, ya. Nah, suhu benda akan naik jika diberi kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika melepaskan kalor ke lingkungan. Contohnya nih, air panas di dalam gelas lama-kelamaan akan mendingin, ini tadi yang saya katakan tadi. Ya, itu katanya air panas yang di dalam gelas lama-kelamaan akan dingin. Nah, ini karena kalor dilepaskan ke lingkungan oleh air, ya. Nah, kemudian kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung dari jenis benda tersebut. Semakin besar kenaikan suhu benda, semakin besar pula kalori yang diperlukan. Nah, semakin besar massa jenis benda, semakin besar pula kalori yang diperlukan. Contohnya nih adik-adik, misalnya nih memanaskan besi, sepotong besi adik-adik panaskan, tidak akan sama waktu yang adik-adik butuhkan untuk memanaskan besi tersebut dengan memasak air. Nah, ya tidak sama. Adik-adik bisa melakukan perbedaannya. Misalnya nih ada 2 tungku kompor. Nah, tungku yang pertama adik-adik memasak air. Tungku yang kedua adik-adik mau memanaskan besi. Lakukan secara bersamaan dengan besar api yang sama, lalu dengan waktu yang sama. Maka akan berbeda untuk memanaskan besi dengan waktu yang seperti itu, dengan memanaskan air. Jadi itu beda-beda ya. Kenapa? Karena lebih besar massa jenis yang mana gitu ya. Nah, kemudian karena pengertian semakin besar massa jenis massa jenis benda, maka semakin besar pula kalor yang diperlukan. Dengan kalimat ini dapat dirumuskan bahwa kalor yang diperlukan menaikkan suhu itu sama dengan massa benda kali kalor jenis kali suhu benda. Nah, secara matematis dapat dituliskan dengan rumus ini. Ingat ya, adik-adik harus mengingat rumus ini. Ya. Nah, massa jenis disimbolkan dengan M, kalor jenis adalah C, delta T ini adalah suhu bendanya, ya. Nah, ingat itu ya. Nah, kemudian setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda, itu tadi ya, memiliki kalor jenis yang berbeda. Nah, di sini akan saya tunjukkan dalam tabel beberapa benda dengan kalor jenisnya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat air kalor jenisnya berapa, alkohol, aluminium dan lain-lain ya. Di sini adik-adik bisa melihat. Nah, adik-adik bisa menambahkan pengetahuannya dengan melihat benda-benda apa saja yang bisa adik-adik cari kalor jenisnya.
ya. Ini nanti adik-adik bisa pelajari lagi dan tulis di bukunya. Oke. Nah, untuk tugas adik-adik hari ini adalah silakan rangkum materi yang sudah saya jelaskan. Nanti hasil rangkumannya kirim di classroom, ya. Ingat, besok pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi kita masih tentang kalor. Oke, nah terima kasih sudah menyaksikan video ini dan tetap selalu semangat belajar dan sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Thank you.